di era AI ini kok kelihatannya menuju ke sesuatu yang lebih non fiksi gitu, lebih reality gitu. Kita akhirnya menuju ke sana, dan salah satu pakar atau bisa dibilang futurist yang udah memprediksi ini di jauh-jauh hari itu ada yang namanya Ray Kurzweil. Mengungkap ada 6 epoch untuk evolusi gitu. Jadi ada loncatan-loncatan besar dalam setiap epochnya itu dalam hal kompleksitas dan cara informasi disimpan dan disebarkan. Dan epoch 4 adalah teknologi, ini adalah masa di mana kita sedang berada. Kita di epoch 4 nih sekarang. Di epoch 4, disinilah ada perkembangan hardware, software sebagai alat berpikir eksternal. Mindset lama seperti melihat progres teknologi seperti itu sih masih lama, masih jauh, itu harus dibuang jauh-jauh. Terutama mencermati perkembangan di era AI sekarang. Itu 2 bulan 3 bulan lagi itu penemuan-penemuan barunya udah sangat-sangat eksponensial. Hello Inspigoers, apa kabar? Balik lagi di konten kita Future Foresight. Nah, ini konten yang biasa mendiskusikan tentang peradaban manusia dan juga yang beriringan juga dengan perkembangan teknologi. Hari ini masih bersama sahabat saya, Mas Janu. Apa kabar Mas Janu? Baik, Mas Tio. Kita hari ini bakal ngobrol seru nih ya. Tapi sebelum ngobrol nih, saya mau cerita dulu nih. Kemarin sempat nonton film sebetulnya nonton udah berkali-kali nih. Film Her. Nah, Her itu science fiction. Jadi ada seorang laki-laki namanya Theodore, dia pekerja gitu, dia lonely, terus dia beli komputer. Nah, komputernya itu ternyata ada AI operating systemnya dan bisa ngobrol gitu, namanya Samantha. Nah, di film itu kelihatan tuh si Theodore itu lama-lama nyaman dengan Samantha gitu. Ini kan memperlihatkan bahwa manusia ini akan peradabannya berubah karena semakin merging dengan teknologi ya gitu, terutama AI. Nah, itu kan sesuatu yang dulu waktu dibikin 2013 ternyata sekarang udah mulai kejadian ya, dengan segala macam AI yang kita kita pakai setiap hari. ChatGPT sudah mulai ke arah sana. Kelihatannya sih di film Her lebih advance karena dia membawa perasaan juga ya. Lama-lama mereka kayak pacaran gitu kan, antara si Samantha sama Theodore itu. Ada jealous-jealousnya, AI-nya jealous gitu, si Theodore kangen gitu-gitu. Itu akan berhubungan dengan apa yang kita obrolin hari ini tentang AI dan manusia. Nah, gitu. saya juga jadi ingat kemarin juga liburan saya nonton film Transcendent yang si Johnny Depp, dan itu menceritakan bagaimana evolusi dari seorang manusia yang bisa menjadi posthuman dengan cara mengupload semua kesadaran, knowledge, memorinya ke internet. Jadi si jagoannya itu ceritanya si ilmuwannya diracun dengan radiasi. Sebelum mati akhirnya si Dr. Will Caster mengupload semua brain patternnya ke dalam internet gitu, ke cloud gitu. Dan akhirnya dia hidup kembali sebagai satu entitas superkomputer yang kekuatannya sebagai AI yang tak tertandingi. Itu menyentak saya sebenarnya, wow, inikah masa depan manusia dari biologi menjadi entitas post biologi yang nggak membutuhkan badan tapi hanya membutuhkan jaringan internet ataupun cloud system. Wah, seru ya. Itu sci-fi gitu ya, film-film sci-fi yang sekarang di era AI ini kok kelihatannya menuju ke sesuatu yang lebih non fiksi gitu, lebih reality gitu. Kita akhirnya menuju ke sana, dan salah satu pakar atau bisa dibilang futurist yang udah memprediksi ini di jauh-jauh hari itu ada yang namanya Ray Kurzweil. Nah, kita akan banyak bahas tentang Ray Kurzweil hari ini. Nah, dia tuh mengeluarkan beberapa buku. Salah satu bukunya adalah ini bukunya Mas Janu nih. The Singularity is Nearer. Dia dulu tahun 2005 nulis buku The Singularity is Near. Sekarang nearer, semakin dekat. Tadinya dia prediksi tahun berapa? 2045 Singularity. Tapi diupdate dengan buku ini jadi tahun 2029. Nah, kalau nonton sekarang ini tahun 2025. Jadi kira-kira 4 tahun lagi akan terjadilah singularity based on prediction dari Ray Kurzweil.
Buku-bukunya ada lagi yang lain ya. Ada Age of Intelligent Machines tahun 90, ada Age of Spiritual Machine tahun 99. Tadi Singularity is Near itu tahun 2005, terus How to Create a Mind 2012, dan yang paling recent itu ada tadi ya Singularity is Nearer. Nah, hari ini kita mau bahas beberapa perspektifnya dia. Tapi mungkin sebelum membahas, Mas Jenu bisa share sedikit nih siapa sih Ray Kurzweil ini gitu. Iya, baik Mas Tio. Jadi si Ray Kurzweil ini adalah seorang futuris visioner. Dia terkenal di seluruh dunia dengan akurasi proyeksinya, dan dia adalah ilmuwan komputer, penulis, dan juga penemu. Kurzweil menjabat saat ini sebagai Director of Engineering di Google untuk fokus utama pada pengembangan AI dan natural language, bahasa alami gitu. Kurzweil juga dikenal lewat buku-buku karyanya tadi Mas Tio sudah sampaikan gitu, dan dia juga yang menggulirkan satu teori tentang evolusi peradaban manusia. Waktu Future Foresight episode pertama kita bicara tentang evolusi versinya Kardashev. Itu adalah evolusi berdasarkan penggunaan dan pemanfaatan energi. Kalau Ray Kurzweil ini membahas tentang evolusi peradaban tapi berdasarkan kompleksitas evolusi kesadaran dan juga informasi serta data. Jadi kalau kemarin energi yang menyebabkan evolusi peradaban, Ray Kurzweil ini menggulirkan satu framework yang disebut 6 epoch of evolution. 6 epoch evolusi manusia, dan bisa juga post-human nanti berdasarkan informasi dan data dan kompleksitas kesadaran. Menarik nih. Terus saya udah ngikutin Ray Kurzweil udah cukup lama ya, waktu masih di San Francisco. Ngelihat dia memang prediction itu banyak benernya gitu. Saya ada catatan di beberapa prediksinya. Dia sebetulnya based on predictionnya dia mengatakan, dan banyak expert juga mengatakan bahwa akurasi levelnya dia kira-kira 86% gitu. Jadi ya tinggi ya untuk predictionnya. Jadi mungkin belum seperti Cenayang yang hampir 100%. Tapi prediction teknologinya ini banyak yang akurat. Yang pertama yang dia prediksi itu adalah the rise of internet. Itu dia predik tahun 80. Nah, di tahun 80 itu dia memprediksikan bahwa internet akan banyak digunakan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan. Pada akhirnya tahun 2000 awal 2000 atau akhir 90-an tuh mulai terjadi tuh banyak startup ada first.com segala macam, itu the rise of internet. Terus ada juga smartphones and wearable, itu dipredik tahun 90. Nah, mulai kejadian tuh di akhir 2000-an ya. Nah, 2000 smartphone itu 2007, mulai populer 2010. Itu another prediction. Terus ada juga yang AI beating humans in strategy games, itu catur. Nah, itu juga di tahun 97 Kasparov itu dikalahkan sama Deep Blue, dan Go champion Lee Sadol dikalahkan oleh AlphaGo 2016. Jadi AI sudah bisa mengalahkan the best chess player gitu di tahun-tahun itu. Jadi masih banyak lagi prediksi, dan kita akan ngomong prediksi-prediksi selanjutnya. Karena di akurasi 86%, jadi kita mau membahas itu, dan karena kita membahas future foresight, apa yang kita harus siapkan di masa depan, jadi penting nih untuk membahas prediksi-prediksi dia dan apa yang nanti kita harus siapkan gitu. Oke, Mas Jenu, sebelum kita ngomongin lebih jauh nih, ini seru tapi kesannya berat ya, tapi kita pengen lebih santai sedikit ngobrolnya. Sebelum ngomongin lebih jauh tentang Ray Kurzweil's teori, yang nanti juga akan ada hubungannya dengan apa yang tadi kita obrolin, saya mau sedikit ngasih perspektif atau share perspektifnya dia gitu ya terhadap tadi machine, humans, future dan lain-lain. Nomor satu nih yang saya dapat nih based on research ya, dia percaya bahwa AI will augment not replace humans gitu. Jadi intinya humans tetap jadi the center, AI akan ngebantu whether itu nanti merging ke dalam humannya, yang dia bilang sekarang udah somewhat merging gitu, udah pakai smartphone nih gitu kan, nanti ya mergingnya akan lebih intimate lagi gitu. Tapi dia percaya bahwa AI will augment not replace humans gitu. Itu salah satu perspektifnya dia. Dan of course ya singularity is coming, and comingnya really soon, yang tadinya 2045 sekarang 2029. Singularity itu kan yang saya tahu itu kan ya nanti si AI ini akan surpassing gitu secara intelligence, lebih pinter daripada manusia,
dan nanti dia bisa melakukan hal-hal yang kita sekarang belum bisa lakukan gitu kan. Dan itu it's coming really really soon gitu dengan speed AI sekarang. Terus AI will lead to radical life extension. Jadi sekarang kita aging. Sekarang udah banyak ya, udah lumayan ada beberapa solusi anti-aging, tapi bukan yang di operasi-operasi ya. Ini yang benar-benar bisa reverse aging. Jadi umurnya tadinya 50 bisa jadi 25 gitu kan. Nah itu dia juga percaya itu, dan dia melakukan itu dengan obat-obatan ya untuk menunda agingnya dia gitu. Dan dia juga punya perspektif bahwa death is optional gitu. Jadi death itu adalah satu bug gitu kalau bisa dibilang ya, karena di dalam sini ada bugnya, jadi ya death itu akhirnya kejadian, tapi sebetulnya death itu optional. Itu menurut perspektif dia, menurut saya juga menarik. Masih banyak lagi nanti kita akan ngobrol juga, tapi spirituality and consciousness dia juga masuk gitu, which is tadi di salah satu bukunya ada tentang spirituality juga. Jadi perspektifnya dia nggak hanya pure technology, cuma this human perspektif and the spiritual perspektif juga membuat ini jadi lebih 360 gitu ya, lebih luas lagi gitu. Mungkin Mas Jendro sebelum ini ada perspektif yang ini juga nggak yang bisa di-share? Iya Mas Tio, itu yang Mas Tio sampaikan tadi satu pegangan kita dalam mencermati dan termasuk mengawal perkembangan AI. Karena pada akhirnya kita tidak ingin eksistensi manusia sebagai satu spesies di bumi ini musnah digantikan oleh AI. Dan itu juga perspektifnya dari Ray Kurzweil gitu. Dan ini juga pegangan yang perlu kita terus jaga pada saat kita membaca teorinya Ray Kurzweil nanti tentang Six Epoch of Evolution. Karena di dalam Six Epoch of Evolution kita akan melihat bagaimana evolusi peradaban berdasarkan informasi dan data. Nanti ujungnya akan ada post-human. Nah, post-human seperti apa? Apakah post-human itu artinya tidak ada lagi human, atau post-human adalah yang lain yang tadi kita akan bahas di teorinya. Wih, seru nih. Wah. Oke, berarti kita sekarang masuk aja ke teorinya Ray Kurzweil ya. Yaitu tadi udah disebutin Six Epoch of Evolution. Six Epoch of Evolution. Gimana tuh Mas Jani? Mungkin bisa dibahas satu-satu. Iya, ini beda dengan yang evolusinya Kardashev yang Six Type of Civilization, itu berdasarkan pengolahan dan pemanfaatan energi. Kalau sekarang ini berdasarkan evolusi dari informasi dan data dan kompleksitas kesadaran. Ray Kurzweil mengungkap ada 6 epoch untuk evolusi itu gitu. Jadi ada loncatan-loncatan besar dalam setiap epochnya itu dalam hal kompleksitas dan cara informasi disimpan dan disebarkan. Jadi epoch 1 adalah physics and chemistry. Ini adalah dasar atom dan molekul. Epoch 1 ini dimulai dari Big Bang, kemudian alam semesta, terbentuknya hukum fisika, dan kemudian ada unsur-unsur kimia yang terbentuk. Ini adalah fondasi. Epoch 2 sifatnya biologi, biological. DNA sebagai kode kehidupan, penyimpan informasi. Epoch 2 muncul, DNA muncul, organisme muncul, dan seleksi alam mulai bekerja. Evolusi secara biological dimulai. Epoch 3 ini adalah brain, di mana informasi sudah mulai diproses melalui satu tools yang namanya otak. Jadi di epoch 3 ini adalah lahirnya otak, dan juga lahirnya kesadaran. Manusia dengan otak itu mulai bisa berpikir, bisa mencipta dan merekam pengalaman. Dan epoch 4 adalah teknologi, ini adalah masa di mana kita sedang berada. Kita di epoch 4 nih sekarang. Di epoch 4, disinilah ada perkembangan hardware, software sebagai alat berpikir eksternal. Kita juga sudah punya teknologi di mana kita mulai sadar bahwa tidak semua data di informasi harus melekat di badan kita. Kita bisa rekam itu informasi di bentuk-bentuk di luar badan kita. Bisa tulisan, bisa data, bisa program, bisa desain gambar di komputer maupun di internet. Ini adalah saat di mana manusia menyadari bahwa apapun yang dia olah, dia analisa, direkam, dan dipikirkan itu bisa ditempatkan di luar dirinya. Epoch 5 adalah kesadaran yang lebih tinggi lagi. Ini adalah merger dengan manusia dan AI menyatu. Kondisi ekstrimnya adalah satunya adalah cyborg maupun transhuman atau brain machine interface. Kita sekarang ada di in between mungkin ya. Kita in between 4 dan 5 ya. Iya, kita menyadari bahwa kita bisa loh ternyata upload kesadaran kita gitu ya. Nah, epoch 5 lebih dahsyat lagi. Kesadaran ini bisa dilekatkan ke
entitas baru, yaitu AI. Di sini adalah epoch di mana manusia dan mesin mulai menyatu. Otak kita bisa partially organic, bisa partially mesin, dan otak kita kemudian connected to AI. Jadi batas antara biologi dan digital tuh makin kabur. Ini mana yang manusia, mana yang mesin udah mulai kabur. Bayangkan kalau otak kita udah 70%-nya sudah diganti mesin berkapasitas kuantum gitu. Yang 30%-nya menyimpan otak asli gitu. Lebih gila lagi epoch 6 ini adalah pada saat kesadaran sudah dirasakan berada di seluruh semesta. Istilahnya Ray Kurzweil adalah universe wake up. Semesta itu terbangun tiba-tiba. Universe menjadi sadar berkat kecerdasan yang menyebar. Kalau epoch 5 tadi kita sadar bahwa kesadaran bisa ditarik keluar dari diri kita dan ditanamkan di mesin. Epoch 6 adalah kesadaran bahwa consciousness itu bisa ditanamkan juga ke semesta. Bisa ditanamkan ke bintang, tanamkan ke planet, ditanamkan ke batu-batuan, ditanamkan ke energi. Ini adalah saat kesadaran menyebar ke seluruh alam semesta. Bukan lagi hanya manusia yang sadar, tapi semesta itu juga akhirnya dirasakan sebagai kesadaran. Ya, tapi ini ditulis tahun berapa nih Mas Janu? Udah tahun 2005. 2005, Iya. 20 tahun. Dari sekarang 2025. Betul. Jadi sebetulnya juga mungkin ada findings baru ya. Tadi sebelum sesi ini kita juga sempat ngobrol di luar bahwa mungkin maksudnya bukan menyebarkan kesadaran atau memberikan kesadaran ke hal-hal baru, tapi malah justru teknologi itu yang mengerti akhirnya si universe atau benda-benda itu punya kesadaran dan dia mentranslate kesadaran itu sehingga kita bisa akses kesadaran itu. Mungkin juga seperti itu ya, karena pada akhirnya ya sekarang mungkin kita nggak tahu aja bahwa semua benda, semua yang ada di semesta ini ada kesadarannya, cuma kita belum bisa tap in ke arah sana. Dan teknologi, apalagi kita sudah merging dengan mesin, tadi Mas Yanu bilang bahwa otak dikasih mesin gitu. Otak adalah mesin. Mesin ditambah mesin lah kira-kira gitu. Ya mungkin yang sekarang belum organik-organik banget, tapi nanti ya dengan biotech ya itu akan bisa jadi lebih organik. Jadi malah lebih nggak kelihatan lagi nanti antara yang organik dan yang biotech build gitu kan. Jadi ya dengan kapasitas itu, dengan capability itu ya mungkin kita akan bisa melihat bahwa oh ternyata semua ini ada kesadarannya gitu. Mungkin ini perspektif yang berbeda tapi lebih di posisi manusianya gitu ya, sebagai tadi ya yang istilahnya bisa menggunakan AI nggak untuk mereplace manusia tapi untuk empower gitu manusia. Ya itu penting banget Mas Tio, karena ini justru adalah perspektif yang akan melengkapi dimensi teknologi yang sangat materialistik tadi. Kalau kita hanya membaca epoch 6 dari sisi materialistik, bayangan kita itu adalah katakanlah ada sebuah pohon. Pohon ini dari perspektif materialistik adalah benda mati. Tapi pohon itu kemudian bisa dihidupkan dengan cara mengganti semua molekul sampai level kuantumnya dengan nanoteknologi. Dan nanoteknologi itu membawa memori, knowledge, dan mind mapping dan brain pattern kita masuk ke dalam pohon. Sehingga kita bisa membuat pohon itu menjadi sadar. Itu kalau pandangan materialistik. Cuman tadi Mas Tio sampaikan itu penting sekali. Sebelum kita ngapa-ngapain pohon, kita harus sadar bahwa pohon itu sudah punya kesadaran. Bahwa pohon itu juga cerdas juga gitu. Jadi ngapain harus diganti dengan mesin gitu. Tantangannya justru adalah kita bisa nggak membaca kesadaran pohon ini. Karena pohon itu juga cerdas. Langit juga cerdas. Batu yang dikatakan benda mati juga cerdas juga gitu. Air pun juga bisa punya kecerdasan juga. Itu tantangan kita adalah kita bisa nggak membangun AI sepintar apapun, tapi tidak dengan menghapus kecerdasan-kecerdasan yang sudah ada. Iya, kayak definisinya mesti kita tweak sedikit ya. Kayak tadi air, tanah, itu menyimpan banyak sekali memori. Mereka mungkin salah satu yang paling tua ya di planet ini yang sudah mengalami banyak peradaban. Nah kalau kita bisa akses kesadarannya dan kita bisa tahu memori-memori itu how much information gitu yang bisa kita dapat gitu kan. Nah teknologinya nanti akan mengarah ke sana gitu. Itu yang harus kita arahkan ya Mas Tio ya. Jadi pengembangan AI itu bukan mereplace kesadaran yang sudah ada, tapi bagaimana AI bisa membantu kita mengakses dan membaca dan berkomunikasi dengan kesadaran yang lebih luas itu ya. Itu
lagi nulis bukunya. Mas Janu. Mantap. Kita tunggu bukunya. Kita tunggu bukunya nanti ya. Oke, terus poin selanjutnya dari selain epoch ya, kita juga mau bahas tentang singularity yang tadi udah sempet dibahas bahwa si AI ini akan surpassing human intelligence gitu. Mungkin dari Mas Janu ada perspektif nggak yang udah baca nih buku-bukunya Ray Kurzweil setebel-tebel ini? Sebenarnya secara kehidupan sehari-hari kita sudah merasakan bahwa tingkat kecerdasan satu benda elektronik seperti HP itu tiap 3 bulan bisa berlipat-lipat gitu. Setiap 3 bulan kita ada menerima informasi tentang HP keluaran terbaru. 6 bulan keluaran terbaru lagi dengan spek yang lebih upgrade. Berbeda dengan evolusi biologi yang sifatnya sangat linier, evolusi di mesin itu sifatnya eksponensial. Komputer yang saat ini sudah sama pintarnya dengan kita, setahun kemudian dia akan 2 kali lebih pintar. 2 tahun lagi dia sudah 4 kali lebih pintar. 3 tahun lagi dia sudah 8 kali lebih pintar dan seterusnya secara exponentially. Jadi tidak heran begitu mesin mencapai singularity point adalah pada saat kita sama cerdasnya atau mesin sama cerdasnya dengan kita, setahun kemudian kita sudah pasti akan jauh tertinggal dari mesin. Dan kapan itu terjadi? Awalnya Ray Kurzweil bilang 2045, tapi kemudian dikoreksi 2029 dengan perkembangan AI yang gila-gilaan cepatnya kayak begini gitu. Dan lebih mencengangkan lagi kemampuan AI untuk mereplicate dirinya, kemudian juga meningkatkan dirinya secara terus-menerus tanpa harus kita prompting. Itu juga satu progres AI akan menuju ke singularity point yang lebih cepat lagi sih. Dan sewaktu mereka atau AI sudah bisa punya capability itu, kecepatannya akan luar biasa ya. Akan berjuta kali. Iya, bermiliar-miliar kali lebih cepat gitu. Dan ya, speednya itu udah ya, mungkin di otak kita nggak make sense, tapi itu sangat mungkin terjadi untuk bisa mempercepat itu semuanya. Dan yang terakhir, poin yang juga dibahas sama Ray Kurzweil adalah post-human era. Nah itu gimana? Tadi di film itu juga ada sedikit ya, filmnya Johnny Depp tadi itu. Iya, pada akhirnya manusia akan sampai pada satu titik di mana dia mempertanyakan, kalau mesin sudah berjuta kali lebih pintar dari saya dalam hal komputasi, analisa, reasoning, kemudian saya harus bagaimana? Kalau saya harus berkompetisi dengan mesin, saya udah pasti kalah dalam hal tersebut gitu. Opsi yang dianjurkan oleh beberapa ilmuwan dan teknologis dunia adalah gabung saja manusia dengan mesin gitu. Dan itu akan menjadikanmu superhuman, super worker kalau bahasanya Mas Tio gitu kan. Tapi yang perlu ditanyakan adalah apakah kita akan mengorbankan kemanusiaan kita, menghilangkan kemanusiaan demi kepandaian yang 1 juta kali lebih pintar, atau 100 kali lebih kuat, atau 100.000 kali lebih tajam akurasinya, atau kita mau menjaga kemanusiaan kita gitu. Post-human bisa bercabang. Post-human yang ujungnya adalah tidak ada human, karena post-human adalah setelah human, atau post-human adalah kolaborasi, co-creation, dan coexisting antara manusia dan mesin. Tapi post-human juga gitu. Manusia yang di-augmented kalau bahasanya Mas Tio tadi ya gitu. Iya, dan sebetulnya ya kita membahas future foresight adalah ini, kita mau kemana nih nantinya gitu. The future yang seperti apa yang kita mau gitu kan ya. Jadi kita ada banyak pilihan, apakah kita tetap mau keep our humanity, atau kita mau merger, atau kita jadi pemain aja di samping, itu that's our decision. Dan diskusi itu kita harus mulai dari sekarang karena ini kecepatannya luar biasa. Kalau kita nggak pernah diskusi tiba-tiba udah datang loh, kita bingung nanti harus ngapain gitu. Iya, karena dampaknya sangat luar biasa. Pada saat kita memilih skenario yang satu, konsekuensi terhadap tatanan society akan berbeda. Memilih skenario satu juga tatanan society-nya juga akan berbeda gitu. Oke. Kita akan lanjut ngobrolin nanti tentang apa yang harus kita lakukan. Oke, dari yang tadi kita udah obrolin nih Mas Janu, it seems like so far away gitu kan, kayak future sekali, distance gitu. Tapi sebenarnya kan ada skill set atau ada pembelajaran yang bisa kita siapkan dari sekarang, kita juga pikirkan, kita plan dari sekarang. Mungkin ada 3 hal ya supaya mudah diingat gitu ya. Yang pertama,
tadi itu ya, mindset exponential gitu. Jadi belajar membaca tren. Ini kemarin kita juga udah sempat ngobrolin di episode sebelumnya. Belajar membaca tren teknologi bukan secara linear tapi secara eksponensial ya gitu. Jadi teknologi-teknologi yang tadi kita mention itu kecepatannya bisa berjuta-juta, bermiliar-miliar lebih cepat dari apa yang kita bayangkan sekarang, sehingga lompatan-lompatannya itu bisa sangat cepat dan istilahnya leap gitu ya, bukan linear jalan lurus gitu ya. Ya gimana Mas Jeno? Iya, mindset lama seperti melihat progres teknologi seperti itu sih masih lama, masih jauh. Itu harus dibuang jauh-jauh. Terutama mencermati Terutama perkembangan di era AI. sekarang. Itu 2 bulan, 3 bulan lagi itu penemuan-penemuan barunya udah sangat-sangat eksponensial. Ya. Kita sudah nggak bisa bilang tunggu aja, nanti masih lama, belum sampai ke Indonesia, itu nggak bisa lagi. Ya. Harus dari sekarang kita antisipasi. Ya, dan namanya teknologi ya, kita di Indonesia aja adopsi Gen AI aja bisa secepat itu gitu. Kita nggak ketinggalan. Kalau dulu mungkin orang adopsi YouTube atau bikin vlog segala macam itu kayak 2-3 tahun di belakang Amerika. Tapi dengan Gen AI adopsinya sangat cepat, dan AI ini penetrasinya akan sangat-sangat cepat di nggak hanya di bisnis ya, tapi di kehidupan pribadi juga akan sangat cepat. Jadi mindset exponential itu yang kita harus punya. Terus yang kedua adalah interdisciplinary thinking ya. Jadi intinya sebenarnya pemahaman tentang berbagai macam disiplin gitu kan. Jadi nggak hanya kita misalnya di teknologi aja gitu, atau mungkin di bisnis gitu, di spiritual aja gitu. Tapi kita punya this spectrum of different knowledge, different disciplines, misalnya biologi, teknologi, campur ke neuroscience, campur ke filosofi, campur ke sejarah. All these different disciplines itu penting untuk kita pelajari dan punya pemahamannya, sehingga kita menghadapi perubahan-perubahan tadi itu nggak hanya dari perspektif 1 atau 2, tapi dari berbagai macam perspektif itu ya Mas Jeno. Betul sekali Mas Tio. Misalnya kita di area pertanian, kita tidak bisa lagi bilang ini pertanian, ya udah pertanian saja, AI mah AI gitu. Kita harus mulai berpikir apa yang bisa AI lakukan untuk empowering petani kita. Apa yang AI bisa lakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita. Sebaliknya juga, yang di bidangnya AI sekarang nggak bisa lagi tutup mata terhadap biologi. Karena perkembangan terbaru, jaringan neural networknya AI sekarang sudah menggunakan organic biological brain yang ditumbuhkan dari sel otak manusia, dan itu dijadikan jaringan dari AI. Jadi semua sudah criss-cross lintas boundary ilmu sekarang. Yes, jadi the more knowledge kita punya, the more disiplin yang kita pelajari, sebetulnya itu memberikan benefits ya buat kita juga nanti explore new things in the future. Oke, yang terakhir itu adalah adaptasi terhadap perubahan peran manusia. Nah, ini yang paling crucial gitu ya, karena gimana ya dengan kecepatan teknologi ini, kecepatan perubahan, kita jangan sampai latah ngikutin kecepatannya aja, tapi kita lupa untuk thriving sebagai manusia gitu. Padahal manusia itu adalah sebuah teknologi yang sangat canggih gitu kan. Gimana caranya kita nggak lost di dalam perubahan ini, tetap punya soul-nya, punya keep the humanity gitu. Even si Ray Kurzweil aja nulis tentang spirituality, tentang consciousness, bahwa ya mesin nanti akan bisa mempelajari itu. Jadi sebetulnya itu kan sesuatu yang menurut dia itu real, dan ya that's human, dan that's humanity. Kita harus keep itu gitu kan. Nah itu yang salah satu yang penting juga. Kalau menurut Mas Jeno gimana? Iya, kita perlu punya keyakinan bahwa manusia sebagai satu spesies itu punya kelebihan yang saat ini tidak dimiliki oleh AI. Kemampuan manusia sebagai entitas multidimensional artinya adalah kita bisa mengakses dimensi-dimensi yang memiliki kesadaran jauh lebih tinggi, lebih luas, yang AI tidak bisa lakukan. Itu akan menjadikan kita satu entitas yang unik, dan kita bisa berdampingan hadir di bumi ini bersama AI dan saling melengkapi. Jadi yang penting kita jangan minder dengan AI, kita harus tetap pede bahwa kita punya dimensi spiritualitas yang itu menjadi kelebihan kita dibanding mesin-mesin sepintar apapun. Iya, dan mindset sebagai the mastermind gitu of this technology kan, ya tadi kita nggak kalah, kita yang justru ya mendesain the future. Kalau kita mau merging dengan AI itu harus seperti apa ya, kita yang
yang decide, bukan mesin yang decide gitu. Betul, jangan menyerah sebelum bertanding. Tapi kan kuncinya adalah nih, akan ada di bukunya juga nih nanti buku saya. Kuncinya adalah sebetulnya tahu siapa manusia itu. Betul sekali. Ya tahu kita, ya intinya sebetulnya ya mendalami lah gitu. Betul. Kita selalu keluar tapi kita jarang ke dalam. Nah ini akan mendalami bagaimana sebetulnya kekuatan manusia itu, kekuatan masing-masing manusia yang pada akhirnya nanti kita tahu. Jadi menggunakan teknologi ini untuk uplifting humanity itu seperti apa, terutama diri kita sendiri gitu, menggunakan teknologi. Oke, jadi tadi 3 poin itu ya Mas Janu ya. Kita mau wrap up aja nih, kita wrap up sesi kita karena udah cukup ini seru dan ya semi berat ya, tapi insightful sebetulnya. Jadi sebenarnya kita ini tadi ya, kalau kita dengerin epoknya dari Ray Kurzweil, kita sekarang ada di titik antara ya, peralihan ke epok 4 ke 5 gitu. Terus untuk menghadapi semua yang terjadi ini di peralihan itu, ada beberapa hal yang kita rasa kita harus memiliki ya, untuk bisa menghadapi ini dan tetap menjadi the mastermind of the future gitu. Yang pertama itu ada literacy digital and AI gitu. Ya mungkin kalau sekarang, kalau bahasa aku biasanya tuh ya AI fluency lah. Gimana cara kita menggunakan all this technology, terutama AI, karena sekarang AI yang lagi banyak solutionnya, untuk bisa again helping kita gitu. Sekarang udah gampang banget ya menggunakan itu ya. Kemarin saya coba bikin poster-poster yang ala profesional dengan mungkin waktu berjam-jam berhari bikin itu, dengan 2 menit selesai gitu ya. Asal promptingnya bener, taste harus punya juga, reference juga harus punya banyak. Tapi bikin 2 menit yang tadinya mungkin 2 hari gitu. Jadi itu kan salah satu skill literacy ya, AI fluency tadi yang harus kita punya. Mungkin Mas Jano ada contoh lainnya. Iya, kalau kemarin kan lagi happening banget tuh membuat satu jenis ilustrasi yang buat ilustrator aslinya butuh waktu 1 tahun untuk bikin video 4 detik. Ini hanya dalam waktu 2 detik juga sudah jadi ilustrasi seperti itu. Ya. Dan sangat mudah sekarang, setiap orang siapapun walaupun tidak punya bakat seni menghasilkan karya seni seperti itu. Gitu. Jadi literasi AI dan digital itu sangat penting untuk memahami kekuatan apa yang dimiliki oleh AI dan bagaimana kekuatannya itu bisa empowering kita dalam mengartikulasikan kemanusiaan kita, apakah dalam seni tari, seni musik, masak, dan ilmu dan segala macam. Ya kalau saya sih tetap ya, biarpun AI canggih, saya selalu menekankan bahwa ya humans ini harus punya expertise juga. Tadi kalau misalnya gambar kartun tadi, kalau kita cuma prompting gitu aja ya jadinya stylenya aja gitu, tapi tidak ada all the details gitu kan. Kayak kalau kita tahu ilmunya bahwa oh nih kalau di gambar ini tuh lighting dari sini dia akan kelihatan lebih hidup, dan dari sini itu kan sebenarnya ilmu seorang expert. Ya harus belajar tetap. Jadi bukan berarti semua dikasih ke AI terus kita tinggal terima. Kan tadi kalau nggak salah ada contoh juga sebelum sesi ini ngobrol, bikin caption ya kan. Itu kan bikin caption pakai AI gampang banget. Tapi caption yang bisa punya soul, punya message yang memang bisa relatable ke manusia, ya tetap kita yang direct gitu kan ya. Jadi penting di situ, biarpun kita punya AI fluency, porsi humannya itu tetap crucial ya. Terus juga ada literasi spiritual. Gimana tuh Mas? Itu yang penting. Jadi inilah yang akan membedakan kita. Bahwa kita sekarang bukan hanya belajar teknologi yang sifatnya eksternal, tapi kita juga harus bisa memahami bahwa seperti Mas Tio sampaikan, badan kita ini, tubuh kita ini ciptakan dengan satu technological set yang sangat-sangat sophisticated. Yang paling simpel adalah pahami bahwa ini adalah pabrik kimia, di mana kimia ini menghasilkan hormon. Hormon itu menentukan emosi kita dan fungsionalitas kita. Kita paham nggak mekanisme penghasilan hormon ini gitu. Dan hormon itu di-trigger oleh makanan. Kalau kita makan, minum, men-trigger mekanisme produksi kimia tertentu gitu. Kita paham nggak produksi hormon dan kimia itu gitu. Yang kedua juga kita paham nggak bahwa ada sekian ratus titik-titik energi yang mengelola organ kita yang disebut cakra itu gitu. Ini semua ada energi, dan kalau kita bisa lakukan teknologi untuk mengolah, menjaga, merevitalisasi, itu adalah satu ilmu yang
yang dibutuhkan oleh manusia untuk tetap thriving. Iya. Gitu. Dan mesin nggak tahu, tidak bisa mengalami itu mesin Iya. itu. Dan kita jadi appreciate tentang teknologi kita sendiri gitu ya. Nah, karena kita sebetulnya canggih banget. Canggih banget ya. Ya di episode sebelumnya kalau nggak salah udah pernah mention juga tentang ya yang kita lakukan dengan teknologi itu adalah mereplicate apa yang kita punya. Jadi ya yang kita punya itu kan berarti jauh lebih canggih dong kalau kita mau replicate. Dan sampai sekarang masih belum bisa mereplicate sesuai dengan apa yang kita punya, karena tadi kan intricate combination-nya itu sangat-sangat kompleks gitu dengan berbagai macam hal tadi yang menghasilkan energi itu kan. Betul, jadi kita tidak hanya mengapresiasi teknologi yang sifatnya eksternal seperti AI, tapi kita sekarang perlu melihat ada teknologi-teknologi misalnya energy healing, menselaraskan energi dengan alam, membersihkan aura dari energi negatif. Itu adalah sebuah teknologi juga yang perlu diapresiasi gitu. Iya, benar. Ray Kurzweil aja futurist bilang itu teknologi yang sekarang mungkin belum bisa dimengerti oleh current teknologi atau current AI, tapi someday diprediksinya dia itu akan bisa dimengerti. Nah, kalau bisa dimengerti, kita bisa akses informasi itu jauh lebih cepat. Nextnya ada juga kesadaran diri yang dalam. Itu salah satu yang penting juga ya di dalam kecepatan teknologi ini, bahwa kita tadi tahu tentang diri kita, mengerti siapa kita, perannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan all the other details yang kita punya. Itu banyak reflection, dan it's not a one time process. It's an ongoing process. Ada berbagai macam experience, itu akan membuat kita juga evolving sebagai manusia. Jadi kesadaran diri yang dalam itu bukan sekali proses itu selesai gitu kan ya Mas Janu. Betul, kita tahu misalnya kita bisa bikin lagu musik dengan AI, genre apapun gitu. Tapi pertanyaannya, kita mau bikin lagu apa? Lagu tentang apa? Kenapa kita mau bikin lagu ini? Misinya apa? Itu kan kesadaran diri dulu. Kita tahu kita siapa, kita punya mission apa, kita punya purpose apa, dan kita mau kasih message apa buat society. Baru kita gunakan AI untuk bikin lagu seperti apa, genre seperti apa. Jadi selalu diawali dengan kesadaran kita, dengan purpose kita, dengan apa yang mau kita kasih ke society. Setelah itu baru cari teknologi-teknologi yang bisa membantu kita meng-create itu dengan efisien gitu. Cocok banget. Itu akan ada di dalam buku. Mantap. Dan buku disebut tentang itu. Terus juga ada emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Nah, itu juga salah satu yang di era sekarang ini benar-benar kita juga harus punya skill itu, dan teknologi semakin canggih, sebetulnya itu adalah suatu kekuatan manusia juga ya. Bisa meregulate emosi, bahasanya ya, meregulate gitu kan, dia fluid ya, atau bergerak terus gitu. Nah itu kalau tiba-tiba ada input ini terus emosi naik turun, tapi gimana cara meregulate itu kan salah satu skill ya, kecerdasan emosi tadi. Skill yang sangat dibutuhkan, karena seperti film Ex Machina, kalau kita tidak bisa punya kecerdasan emosional, kita akan bisa dimanipulit oleh mesin-mesin yang bisa memahami emosi itu gitu. Konteks sedikit, si Ex Machina itu ceritanya robotnya ke trap ya, nggak bisa keluar, terus ada orang yang dibikin istilahnya jatuh cinta sama dia ya, tapi sebetulnya robotnya itu menggunakan si manusia itu, dia tahu gimana caranya membuat manusia itu jatuh cinta supaya dia bisa kabur dari tempat itu. Dan dengan teknologi yang secanggih itu, si robotnya itu bisa ngomong nih sesuatu, terus dia lihat tuh micro expressionnya. Kalau dia kurang suka, dia coba lagi yang lain, kurang suka, sampai dia coba sesuatu yang akhirnya dia tahu bahwa micro expression ini dia jatuh cinta sama si robot ini. Terus akhirnya dimanfaatkan. Berarti kalau kita nggak punya kecerdasan emosional untuk bisa mengelola itu, ya kita bisa dimanfaatkan oleh teknologi juga nantinya ya. Gitu. Nah yang paling terakhir ini adalah kemampuan refleksi diri dan intuisi. Nah ini mungkin agak mirip sama tadi mendalami ke diri gitu ya. Tapi it's a ongoing process. Refleksi itu ya dengan tadi ada input baru, refleksi lagi nih kenapa, nih pesan apa, segala macam. Dan actually that, ya itu yang membuat manusia adalah manusia gitu. Betul, terutama intuisi. Karena mesin
bisa memberikan output berdasarkan knowledge base atau knowledge set yang dia miliki, berdasarkan pattern sebagai referensi-referensi. Even seluas semesta pun ilmunya itu adalah referensi buat dia. Tapi manusia belum ada referensi apapun, dia bisa dapat sensing dan intuisi gitu. Intuisinya dari mana itu topik yang berbeda gitu. Tapi kelebihan kita sebagai manusia adalah kita punya intuisi. Kita bisa dapat ilham atau ide yang kita nggak tahu dari mana gitu. Iya. Dan ya tadi sebetulnya di salah satu ininya si Ray Kurzweil itu bisa dibuktikan dengan sains ya, dengan teknologi juga nanti ya. Tapi sekarang belum bisa dibuktikan, dan itu adalah kekuatan manusia. Oke, jadi dari epoch 1 sampai 6 nih evolusi kita tuh makin cepat ya. Jadi cepet dan akan cepet banget gitu. Bisa dibilang dengan speed yang biasa kita lewati ini, nanti speednya akan jauh lebih cepat. Tapi makin cepat itu bukan berarti manusia itu makin punya kesadaran. Makanya kita mau membahas topik-topik ini karena kan kita mau meng-create this future foresight. Kita mau make sure sebelum kita sampai ke sana bahwa kita tetap masih punya kesadaran yang tinggi di dalam pergerakan teknologi ini gitu. Gimana Mas? Iya betul. Karena pada akhirnya masa depan bukan hanya tentang menciptakan teknologi yang pintar, cepat, produktif tentang gitu ya. Manusia, bahkan tentang eksistensi dari manusia yang sadar tentang dirinya sebagai manusia yang makhluk istimewa ini. Ya kita benar tadi perlu menjaga esensinya supaya manusia nggak hilang dalam jaringan atau lost gitu ya. Nah kita sering juga mungkin lihat literasi atau mungkin lihat video-video di mana robot sudah makin canggih, semua pekerjaan di take over dengan robot, tapi terus manusia ngapain gitu kan? Feeling lost itu tuh akan terjadi karena secara pattern udah mulai kelihatan. Tapi ya kalau kita nggak tahu tadi punya kesadaran itu, akan lebih mudah lagi untuk feeling lost tadi itu kan ya. Jadi hadir utuh sebagai pusat cahaya kesadaran itu adalah tujuan kita ya sebagai manusia, dan kita mau preserve itu. Bukan berarti sekarang kita udah punya, banyak juga dari kita juga masih menggali itu ya. Dan sebelum waktunya semakin canggih, gimana caranya supaya kesadaran ini semakin bangkit gitu. Karena masa depan bukan hanya tentang teknologi yang pintar, tapi tentang manusia yang tetap sadar siapa dirinya. Iya, yang perlu kita ingat adalah kita embracing kemajuan teknologi AI ini, kita tetap encourage, tapi juga dengan tetap sadar bahwa mendorong kemajuan teknologi AI khususnya juga disertai dengan mempush diri kita juga untuk semakin mengenali diri kita sendiri. Kita memahami eksternal teknologi, tapi jangan lupa memahami internal teknologi yang kita miliki sebagai manusia yang istimewa ini. Istimewa. Mantap. Oke, buat teman-teman yang mau ikutan ngobrol juga ya, kamu kalau nanti di Instagram atau di YouTube gitu ya, kita di sosial media mau ikutan ngobrol, mungkin kamu bisa jawab pertanyaan ini nih. Kalau kamu bisa merge dengan AI, kira-kira skill atau pengetahuan apa yang mau kamu install duluan nih gitu. Jadi kalau kita punya ability untuk merge dengan this technology AI yang mungkin sekarang kalau mau merge itu lebih mungkin menggunakan tools, tapi nanti ini merge dalam konteks yang benar-benar menjadi satu dengan AI. Apa sih yang mau diinstal duluan nih gitu? Ada nggak ininya, wish-wishnya ya? Mungkin bisa ngobrol di kolom komentar, nanti kita akan cek dan kita akan bahas juga nanti pertanyaan-pertanyaan atau komen-komennya. Oke? Siap, thank you Mas Janu ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang teknologi dan lain-lainnya yang seru-seru. Of course, this content is meant to be ini ya, untuk mempersiapkan manusia menuju ke depan, dan penting untuk diomongin sekarang karena kecepatan teknologi sangat-sangat cepat. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarin konten ini. Thank you. Bye. Inspigo, inspiration on the go.